Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambal Tambah, NPM 235108444, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tugas proposal saya di mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Implementasi Teknologi SD1 untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan di perusahaan A. Yang pertama, latar belakang masalah. Jaringan WAN tradisional seringkali mengandalkan perangkat keras khusus dan jalur jaringan yang kaku, yang mengakibatkan biaya operasional yang tinggi dan kurangnya fleksibilitas. Selain itu, dengan meningkatkan jumlah aplikasi yang berjalan di cloud, kebutuhan untuk bandwidth yang lebih besar dan latensi yang lebih rendah semakin meningkat. Kondisi ini menuntut solusi yang lebih adaptif dan efisien. Software Defined with Area Network atau SD1 muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan WAN tradisional. SD1 memisahkan perangkat keras jaringan dari perangkat lunak yang mengendalikannya, memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih dinamis dan terpusat. Dengan SD1, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan jalur jaringan yang ada, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kinerja aplikasi dengan lebih baik. Yang kedua, identifikasi masalah. Implementasi teknologi jaringan yang efektif dan aman merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasional di perusahaan A. Anissa 2017 mengatakan, seiring dengan pertumbuhan perusahaan, jaringan yang lebih kompleks menjadi kebutuhan mendesak, baik untuk memastikan efisiensi operasional maupun untuk melindungi data dan memastikan dan informasi yang sensitif. Meskipun jaringan tradisional seperti MPLS atau Multi Protocol Level Switching telah memberikan layanan yang handal, jaringan ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain. Pertama, biaya operasional yang tinggi. Yang kedua, fleksibilitas yang terbatas. Yang ketiga, keterbatasan dalam skalabilitas. Yang keempat, keamanan yang kurang terintegrasi. Yang ketiga, batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi SD1 di perusahaan A dalam konteks peningkatan efisiensi dan keamanan jaringan. Studi kasus dilakukan pada perusahaan A dan tidak mencakup perusahaan lain atau sektor industri yang berbeda. Proses pengumpulan data difokuskan pada aspek teknis dan operasional jaringan serta respon keamanan pasca implementasi SD1. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana implementasi teknologi SD1 dapat meningkatkan efisiensi jaringan di perusahaan A. Yang kedua, bagaimana implementasi SD1 dapat meningkatkan keamanan jaringan di perusahaan A. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi SD1 di perusahaan A. Yang kelima, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peningkatan efisiensi jaringan setelah implementasi SD1 di perusahaan A. Yang kedua, mengetahui dampak implementasi SD1 terhadap keamanan jaringan di perusahaan A. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam proses implementasi SD1 di perusahaan A. Yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi jaringan, khususnya terkait implementasi SD1. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan panduan bagi perusahaan A dan perusahaan lain dalam menerapkan SD1 untuk meningkatkan efisien dan keamanan jaringan mereka. Kedua, landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Jaringan tradisional seperti MPLS telah lama digunakan oleh perusahaan untuk menghubungkan berbagai kantor cabang dengan kantor pusat secara aman dan handal. Namun, metode ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk biaya yang tinggi dan keterbatasan dalam fleksibilitas manajemen jaringan. Fungsi utama jaringan tradisional adalah memungkinkan pengiriman data antara perangkat yang terhubung secara langsung, seperti komputer di kantor atau data kantor.
SD-WAN adalah pendekatan baru yang memungkinkan jaringan WAN dikelola melalui perangkat lunak, memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras. Teknologi ini memungkinkan penggunaan berbagai jenis koneksi, termasuk broadband, LTE, dan MPLS dengan lebih efisien dan fleksibel. SD-WAN menawarkan fitur keamanan yang lebih canggih seperti enkripsi end-to-end, segmentasi jaringan, dan integrasi dengan solusi keamanan lainnya, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman cyber. Yang kedua adalah dasar teori. Dasar teori yang pertama adalah teknologi SD-WAN. Software Defined with Area Network atau SD-WAN adalah teknologi yang memungkinkan pemisahan kontrol jaringan dari perangkat keras jaringan melalui perangkat lunak. SD-WAN menyediakan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel, efisiensi, dan terpusat dengan memanfaatkan berbagai jenis koneksi seperti broadband, LTE, dan MPLS. Arsitektur SD-WAN melibatkan beberapa komponen utama seperti perangkat edge, controller, dan platform manajemen pusat. Yang kedua, analisis. Harahap 2004 mendefinisikan bahwa analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil, sehingga dapat dilakukan pengelolaan terhadap unit-unit tersebut. Yang ketiga, pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru untuk menyempurnakan produk yang sudah ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, infrastruktur. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana jaringan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur terdiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Yang keempat, jaringan komputer. Kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling berhubungan. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim, transmitter, dapat sampai kepada penerima, receiver, dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunaannya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Yang kelima, implementasi. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terancang dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang keenam, keamanan dalam SD-WAN. SD-WAN menawarkan fitur keamanan yang lebih canggih dibandingkan jaringan WAN tradisional, dengan kemampuan untuk menerapkan kebijakan keamanan secara terpusat. SD-WAN dapat meningkatkan proteksi terhadap ancaman cyber, seperti serangan DDoS dan infiltrasi malware. Selain itu, SD-WAN juga mendukung enkripsi data yang kuat, segmentasi jaringan, dan integrasi dengan solusi keamanan lainnya. Lanjut, yaitu kerangka pemikiran. Kurangnya keamanan jaringan pada perusahaan A yang tidak menjamin keamanan jaringan secara keseluruhan. Konsep jaringan sebelumnya hanya menggunakan satu link jaringan internet, di mana apabila link internet mengalami gangguan maka koneksi jaringan akan terputus. Melihat permasalahan tersebut, pada perusahaan A akan dilakukan desain ulang terhadap topologi yang ada dan traffic flow yang sedang berlangsung, berupa penambahan satu link sebagai redundansi link yang sudah ada, agar komunikasi data kantor akan lebih aman. Kerangka pemikiran yang pertama adalah start, lanjut identifikasi masalah, terus pengumpulan data, lalu analisis jaringan, selanjutnya perencanaan jaringan, lalu simulasi. Setelah simulasi berhasil, maka dilanjutkan tahap implementasi. Setelah implementasi, lalu masuk ke tahap pengujian dan selesai. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini, yang mencakup desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, alat dan bahan yang digunakan, serta prosedur perencanaan implementasi teknologi SD-WAN di perusahaan A.
Tujuan dari metodologi ini adalah untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap implementasi teknologi SD1 di lingkungan nyata perusahaan A. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses, tantangan, dan manfaat dari implementasi SD1 serta bagaimana teknologi ini meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan perusahaan. Ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah infrastruktur jaringan perusahaan A, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta personil IT yang terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Fokus utamanya adalah pada kinerja jaringan sebelumnya dan sesudah implementasi SD1 serta analisis terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat, alat dan bahan penelitian. Alat penelitian yang pertama adalah perangkat SD1 appliance. Fungsinya adalah endpoint SD1 dan yang mengelola lalu lintas jaringan antara kantor, pusat, dan cabang. Contohnya adalah Cisco V-Edge Router, Fortinet Secure SD1, VMware NSX SD1 Edge. Yang kedua, software SD1 Controller. Fungsinya adalah mengontrol dan memantau jaringan SD1 secara terpusat. Contohnya Cisco vManage. Yang ketiga, laptop atau PC. Fungsinya untuk mengkonfigurasi, pemantauan, dan analisis data. Nah, spesifikasi yang digunakan di sini minimumnya adalah prosesor Intel Core i5, RAM 8 GB, penyimpanan 256 GB, SSD. Yang keempat, network monitoring tools. Fungsinya adalah memantau kinerja jaringan termasuk latency, throughput, dan packet loss. Contohnya adalah SolarWinds Network Performance Monitor. Yang kelima adalah firewall. Fungsinya melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan memastikan keamanan jaringan. Contohnya adalah Fortinet FortiGate. Yang keenam adalah router dan switch. Fungsinya mendukung konektivitas internal dan eksternal. Contohnya adalah Cisco ISR router. Selanjutnya, bahan penelitian. Yang pertama adalah dokumentasi teknis SD1, panduan instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan SD1 dari vendor. Kedua, data jaringan sebelum implementasi, data kinerja jaringan, bandwidth, latency, packet loss, dan insiden keamanan sebelum implementasi SD1. Data jaringan setelah implementasi, data yang dikumpulkan setelah implementasi SD1 untuk perbandingan dan analisis. Yang keempat, kebijakan jaringan dan keamanan. Dokumen kebijakan yang mencakup pengelolaan dan keamanan jaringan sebelum dan sesudah implementasi SD1. Yang kelima, literatur dan studi kasus. Dapat diambil dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung penelitian terkait implementasi SD1. Nah, yang kelima adalah prosedur perencanaan implementasi. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Mengumpulkan informasi awal tentang kondisi jaringan perusahaan A, lalu menyiapkan perangkat dan software yang diperlukan untuk implementasi SD1, lalu mengatur jadwal implementasi dan koordinasi dengan tim IT perusahaan. Yang kedua, tahap implementasi. Instalasi perangkat SD1 di kantor pusat dan cabang, lalu konfigurasi SD1 controller dan penerapan kebijakan jaringan, lalu pengujian awal untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Tahap yang ketiga adalah tahap pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, pemantauan kinerja jaringan secara berkala menggunakan network monitoring tools. Lalu analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi peningkatan efisiensi dan keamanan. Lalu wawancara dengan tim IT untuk mendapatkan feedback tentang implementasi SD1. Lalu yang keempat adalah tahap dokumentasi dan pelaporan. Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil analisis kinerja dan keamanan jaringan. Dokumentasi mengenai konfigurasi dan kebijakan jaringan yang diterapkan. Lalu rekomendasi untuk perbaikan atau optimalisasi
lebih lanjut jika diperlukan. Yang keenam adalah teknik analisis data. Analisis data dibagi dua. Yang pertama adalah analisis kualitatif. Analisis terhadap wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memahami perubahan dalam pengelolaan jaringan dan persepsi terhadap keamanan setelah implementasi SD-WAN. Yang kedua, analisis kuantitatif. Perbandingan data kinerja jaringan seperti latency, throughput, packet loss sebelum dan sesudah implementasi SD-WAN. Analisis statistik tersederhana akan digunakan untuk menentukan signifikansi peningkatan efisiensi dan keamanan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.